negeri dan cadangan emas mungkin sudah sampai di Rusia sekarang, persiapan untuk melarikan diri karena kebetulan situasi semakin lama semakin memburuk dan Ali Khamenei dan pengikut-pengikutnya terdekatnya itu sudah akan pergi kalau melihat situasi yang sekarang ini. Udah siap-siap, hartanya udah dipindahkan duluan, Pak Paul. Nah, sekarang yang mengerikan, berita tadi yang saya terima, bahwa Iran sekarang tidak lagi menggunakan IRGC untuk melawan rakyat Iran. Kenapa? IRGC sudah sebagian sudah kembali ke masyarakat, sudah membelot gitu. Jadi sekarang yang digunakan oleh Iran pemerintahan Republik Islam Iran ini untuk menghantam rakyat ini nanti adalah proksi-proksi dan milisi-milisinya. Jadi sekarang Mahmud Pezeshkian mendatangkan milisi-milisinya yang ada di Irak, Hezbollah yang di Lebanon, dan dari daerah-daerah yang lain. 800 milisi bentukan Iran yang pro Iran sudah masuk ke Iran. Jadi milisi ini nanti digunakan tentara-tentara bayaran ini, ya, tapi ini tentara bayaran yang berideologi sama gitu ya, untuk menghantam rakyat dan untuk menghantam orang-orang yang dari pengaruh luar yang masuk gitu. Nah itu yang digunakan sekarang ini untuk melakukan apa? Kalau terjadi chaos, mereka ini akan dikerahkan untuk membunuh rakyat Iran. Tapi sepertinya ini sudah dibaca oleh Israel dan Amerika. Kayaknya belum banyak update sih Pak untuk hari ini. Iya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya nanti kalau andaikan nanti rezim para mullah ini tumbang, sudah katakanlah kan sekarang ini kan lagi internet dimatikan di seluruh Iran, bahkan saluran telepon juga supaya para demonstran tidak bisa berkoordinasi, dunia luar tidak tahu apa yang terjadi di Iran, demikian juga sebaliknya. Nah, tetapi yang jelas bahwa sulit buat rezim para mullah ini atau Republik Islam Iran ini akan bertahan. Kenapa? Pukulannya ekonomi. Kalau misalkan mereka bertahan dengan represif, main bunuh orang gitu ya, tembakin semua yang demonstrasi, ya yang ada pasti akan terjadi chaos dan pemerintahan ini tidak akan bisa dipercaya lagi oleh masyarakatnya. Nah, yang dibutuhkan oleh rakyat Iran itu sekarang adalah siapa pemerintah yang bisa memperbaiki situasi ekonomi, mengembalikan nilai tukarnya Iran supaya stabil, terus kemudian segala macam kebutuhan pokok tersedia, bahan bakar murah, listrik ada, air ada. Nah, air ini yang paling bahaya sekarang di Iran. Itu juga tersedia. Nah sampai sekarang ini belum jelas siapa yang mampu ya. Bahkan pemerintahan ini Republik Islam Iran ini saya kira nggak akan mampu, sudah gagal. Terus kemudian untuk mengatasi kegagalan mereka dan untuk meredam demonstrasi ini, mulailah strategi bagi-bagi voucher, ya bagi-bagi uang, ya mirip-mirip dengan bagi-bagi. Oh, terputus. Terlempar mungkin. Masuk lagi. Si Ompong kemana nih Ompong?
Oh, Om Terlempar. Ada yang nutup mic saya, Pak. Saya nggak tahu siapa. Enggak, tadi terlempar dulu tadi pertama. Jadi sebentar, suaranya di YouTube Sampai terlalu bagi-bagi voucher. Sampai bagi-bagi voucher tadi, lanjut. iya, Ya, bagi-bagi izin voucher sebentar. itu Maaf. bagi-bagi voucher itu tujuannya semacam bansos lah ya untuk rakyat Iran untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Tetapi sekarang kembali lagi, apakah sesudah ini bagi-bagi voucher yang dijanjikan oleh Pezeshkian, presidennya Iran ini, akan mampu mengatasi situasi perekonomian? Jelas tidak, karena Iran kita tahu ya, bank sentralnya saja pimpinannya sudah mengundurkan diri, sudah nggak mampu lagi, ya. Tingkat inflasi sampai berapa 80% ya inflasinya, tingkat mata uangnya sudah turun 40%. Jadi nggak ada gunanya lagi. Orang lebih baik turun ke jalanan daripada buka toko gitu atau buka bisnis. Nah, itulah yang terjadi di Iran. Nah, jadi kalau kita lihat ke depannya ini yang dilakukan oleh pemerintahannya yang hanya bagi-bagi ini, berusaha untuk menenangkan pihak oposisi. Tetapi apakah ini cukup? Tidak. Kenapa? Selama hampir 40 tahun ini, rakyat Iran itu sudah sangat merasa sakit di bawah rezim pemerintahan Republik Islam Iran. Bagaimana mereka dipaksa pakai hijab, kalau nggak digebukin seperti kasusnya Mahsa Amini sampai tulang tengkoraknya retak ya. Kemudian juga penangkapan-penangkapan, ribuan penangkapan, pembunuhan, dan kadang-kadang tanpa diadili. Jadi ini betul-betul sebuah rezim yang sangat brutal, ya. Bahkan lebih brutal dari rezim komunis sendiri. Ya, kita tahu komunis di zaman Stalin itu brutal, ya. Ini lebih brutal sebetulnya. Nah, kalau kita lihat ke depannya, ya, apakah Khamenei akan bisa bertahan? Karena sistem pemerintahan di sana kan yang paling tinggi itu adalah Dewan Para Mula yang diketuai oleh Khamenei, baru nanti ada presiden, ada menteri-menteri dan sebagainya. Ya, mirip-mirip seperti itulah. Ada pemerintahan sekuler tapi dikuasai oleh ini agen-agen langit ini gitu ya, agen-agen dari surga ini. Nah, itulah yang terjadi di Iran sekarang ini. Nah, apakah ini akan bisa bertahan sistem seperti ini? Sepertinya generasi sekarang ini apa? Generasi Z ya. Generasi Z ini sebenarnya generasi yang tidak kenal dengan Shah Iran yang dulu. Tapi mereka banyak mendengar kisah-kisah dari keluarganya bahwa dulu Iran ketika dipimpin oleh Shah Iran jauh lebih sejahtera. Ya. Ya, kalau kita lihat bahkan Iran pada saat itu sampai tahun 1978 74 lah, saya dapat video-videonya banyak. Iran itu sepertinya jauh lebih sejahtera daripada Eropa Timur pada waktu itu yang dikuasai oleh Uni Soviet ya. Kehidupan di Iran itu persis seperti di negara-negara Eropa Barat pada saat itu. Tetapi kenapa Khomeini, bukan Khamenei ya, Khomeini itu bisa sangat menonjol sebagai pemimpin perlawanan. Sebetulnya di Iran itu dulu ada tiga kelompok. Kelompok pertama itu adalah kelompok aristokrat, yaitu Reza dan bangsawan-bangsawan Iran, warisan dari kerajaan Persia ya. Kemudian kelompok ulama atau mullah ya. Yang ketiga itu adalah kelompok komunis. Nah, kelompok komunis dan kelompok para mullah ini iri melihat kelompok aristokrat ini berkuasa dan mereka lebih sejahtera. Jadi kemudian kita lihat mulailah mereka menyerang legitimasi dari keluarga Shah ya, bahwa Shah Iran itu korupsi, Shah Iran itu mencuri harta rakyat, Shah Iran itu menggunakan dinas rahasianya untuk menekan rakyat. Sebenarnya tidak, semua rakyat Iran itu diprank. Biasanya ideologi-ideologi yang berdasarkan agama suka sekali melakukan prank, ya. Prank untuk apa? Untuk menipu masyarakat, gitu ya. Untuk menimbulkan rasa benci, ya. Rasa benci, rasa iri, rasa marah, gitu. Itulah yang terjadi di masa
revolusi di tahun 1979. Padahal kalau kita lihat kenapa Iran jauh lebih sejahtera, ya karena mereka memang negara aristokrat, negara ini ya, kerajaan, ya, monarki. Tentunya ya memang Iran mewah pada waktu itu, mengadakan banyak pesta-pesta, kemudian penganugerahan, pengangkatan raja juga dilakukan dengan mewah. Ya, itu ciri-ciri negara-negara monarki di zaman dahulu. Nah, muncullah seorang tokoh ulama yang namanya Khomeini, ya, ulama Khomeini yang kita tahu ya. Nah, ini tokoh ini sebetulnya mulai dengan khotbah-khotbah yang keras anti pemerintah, anti kerajaan, anti sah ya. Nah, ini mulai dengan khotbah-khotbahnya, kemudian dia dibuang ke luar negeri. Nah, dari Paris dan Prancis dia mengirimkan khotbah-khotbahnya yang anti pemerintah berupa kaset, berupa tape. Zaman dulu belum ada internet ya, belum ada YouTube ya. Jadi khotbah ini dikirim untuk mengagitasi, memanas-manasi masyarakat Iran untuk membenci rajanya sendiri. Itulah yang terjadi di tahun 1979. Kemudian pengaruh Khomeini ini dengan menggunakan disinformasi dan misinformasi ini makin besar, makin kuat. Soviet masuk campur. Khomeini sebetulnya didukung oleh Soviet, ya, untuk apa? Untuk menggulingkan Shah Iran. Kenapa? Karena Shah Iran itu dekat dengan Israel, terutama dekat dengan Amerika dan Barat, ya. Kemudian pengelola minyak di Iran pada waktu itu adalah perusahaan-perusahaan minyak Barat, ya. Terus kemudian konstruksi yang bangun lapangan terbang di Iran pada waktu itu adalah perusahaan konstruksi dari Israel dan negara-negara Eropa. Jadi Soviet yang komunis itu pintar, dia dengan operasi intelijen membuat Khomeini itu makin populer di kalangan masyarakat Iran. Ya, kemudian Partai Komunis Iran sendiri itu bersatu dengan Dewan Para Mullah ini untuk menggulingkan rezim. Ya, kita tahu terjadi revolusi. Kalau diceritakan secara detail itu sangat panjang. Terjadi revolusi dan jatuhlah Shah Iran. Kemudian dia melarikan diri, akhirnya sampai ke Amerika. Shah Iran melarikan diri bapaknya, ya sekarang Shah yang sekarang ini, yang dianggap yang mau dicalonkan sebagai pemimpin Iran sekarang ini. Jadi yang terjadi adalah Amerika pada waktu itu dan Barat itu juga bodoh. Kenapa? Ketika dia melihat Khomeini itu Kenapa hilang lagi? Kompung? tes suara, Pak. Ya, dah, betul. Iya. Jadi Barat waktu itu di tahun 1970-an tidak begitu mengerti ideologi Islam terlalu jauh, Pak Paul, gitu. Jadi mereka menganggap adanya tokoh yang sangat karismatik seperti Khomeini, kemudian juga berpengaruh yang kuat, itu didukung oleh intelijen Barat juga untuk menggulingkan Shah Iran pada waktu itu, untuk menggulingkan Shah Reza Pahlavi. Jadi Reza Pahlavi ini dia sudah dapat pukulan dari kelompok komunis, kemudian dapat pukulan dari intelijen Barat. Kenapa intelijen Barat mau mendukung Ayatollah Khomeini? Karena begini, daripada Ayatollah Khomeini ini nanti disetir oleh Soviet, lebih baik Barat itu mulai menanamkan pengaruh ke dirinya Ayatollah Khomeini supaya bisa digunakan juga oleh Barat. Tetapi apa yang terjadi ketika Ayatollah sudah jadi berkuasa ya sebagai pemimpin tertinggi Iran, yang terjadi adalah rezim komunis kemudian disingkirkan, Partai Komunis Iran, kemudian juga mulailah Barat juga disingkirkan. Pokoknya yang berkuasa itu hanyalah ideologi Islam. Itulah ceritanya Pak Paul. Makanya ada prinsip death to America, matilah Amerika, death to Israel, matilah Israel. Itu di mana-mana pokoknya trademarknya Iran seperti itu. Termasuk juga milisi-milisi maupun proksi-proksinya. Nah, jadi akhirnya Amerika dan Barat tidak dapat apa-apa dengan berkuasanya Khomeini pada waktu itu. Nah, itulah yang terjadi sampai sekarang ini . Bertahun-tahun Khomeini tidak terlalu punya ambisi banyak.
Khomeini meninggal, digantikanlah oleh Ali Khamenei yang sekarang ini. Nah, ini yang jahat Pak Paul. Dia punya ambisi untuk bikin bom nuklir, ya, untuk menguasai, pertama menghancurkan Israel, yang kedua menguasai Timur Tengah secara geopolitik. Kalau dia punya nuklir, maka negara-negara Arab saingannya yang Sunni itu akan takluk pada dia gitu. Nah, jadi itu yang diinginkan oleh Ali Khamenei ini. Mulailah program nuklir ini. Walaupun ini sebetulnya kalau diceritakan detail sangat panjang, bagaimana Israel berusaha menghambat Iran mengembangkan nuklir dengan, kalau kita dengar di Israel itu ada yang namanya doktrin Begin. Jadi begini, Israel akan menghantam dan menghancurkan negara-negara tetangganya yang berusaha untuk memiliki nuklir. Apalagi yang termasuk musuh Israel. Itu doktrin pertahanan yang dikeluarkan oleh Menachem Begin, bekas Perdana Menteri Israel di tahun 1970-an. Nah, jadi itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Kemarin kita udah bahas mengenai kejatuhan Iran sekarang ini karena perang udara 12 hari, kemudiannya snapback mekanisme sanksi yang diberlakukan kembali 100% full sejak Iran menolak Badan Pengawas Nuklir PBB IAEA itu. Nah, jadi kita lihat Iran, rejim para mullah ini, agen-agen surga ini pasti berusaha bertahan supaya mereka tetap memegang kekuasaan. Tapi begini, mereka bertahan udah sulit, situasi ekonomi tidak akan kunjung membaik kecuali mereka bisa ngeprank rakyatnya lagi dengan bansos gitu ya, dengan voucher, dengan sistem voucher ya, model kayak Jokowi itu kan gitu kan. Kecuali kalau misalkan itu bisa dipakai untuk membuat rakyatnya adem, itu bisa, tapi sepertinya agak sulit Pak Paul, ya, sulit karena rakyat menginginkan pergantian sistem, pergantian rejim, pergantian penguasa, dan pergantian semuanya. Rakyat Iran itu mau Iran kembali ke seperti tahun 1970-an, negara demokrasi, negara sekuler yang terbuka, nggak seperti sekarang ini, negara yang menganut ideologi teokrasi, ideologi dianggap sebagai Tuhan, sebagai penguasa, tetapi faktanya adalah penguasanya adalah para mullah. Nah, begitu dulu Shah Iran dijatuhkan, seluruh kekayaannya kerajaan Persia zaman dulu itu dirampok oleh mereka-mereka ini, ya. Itulah yang diambil untuk penguasa-penguasa rejim para mullah ini. Kalau kita baca-baca literatur asing itu banyak, termasuk sekarang ini mereka berusaha melarikan kekayaan sekitar 94 miliar dolar ke luar negeri, dan cadangan emas mungkin sudah sampai di Rusia sekarang, persiapan untuk melarikan diri karena kebetulan situasi semakin lama semakin memburuk, dan Ali Khamenei dan pengikut-pengikutnya terdekatnya itu sudah akan pergi kalau melihat situasi yang sekarang ini. Udah siap-siap, hartanya udah dipindahkan duluan Pak Paul. Nah, sekarang yang mengerikan, berita tadi yang saya terima, bahwa Iran sekarang tidak lagi menggunakan IRGC untuk melawan rakyat Iran. Kenapa? IRGC sudah sebagian sudah kembali ke masyarakat, sudah membelot gitu. Jadi sekarang yang digunakan oleh Iran pemerintahan Republik Islam Iran ini untuk menghantam rakyat ini nanti adalah proksi-proksi dan milisi-milisinya. Jadi sekarang Mahmud Pezeshkian mendatangkan milisi-milisinya yang ada di Irak, Hezbollah yang di Lebanon, dan dari daerah-daerah yang lain. 800 milisi bentukan Iran yang pro Iran sudah masuk ke Iran. Jadi milisi ini nanti digunakan tentara-tentara bayaran ini, ya, tapi ini tentara bayaran yang berideologi sama gitu ya, untuk menghantam rakyat dan untuk menghantam orang-orang yang dari pengaruh luar yang masuk gitu. Nah, itu yang digunakan sekarang ini untuk melakukan apa? Kalau terjadi chaos, mereka ini akan dikerahkan untuk membunuh rakyat Iran. Tapi sepertinya ini sudah dibaca oleh Israel dan Amerika, dan mereka sudah menyiapkan bagaimana cara melindungi masyarakat apabila ini terjadi gitu. Nah, jadi kalau nanti misalkan Shah Iran ini yang anaknya agak bocor ya Pak Paul ya suaranya. Suara saya, sorry. Oh iya.
Jadi kalau misalkan nanti dia berkuasa, sepertinya sah Iran ini hanya akan menyiapkan pemerintahan transisi ya, pemerintahan transisi menuju pemerintahan yang demokratis. Jadi menyiapkan semacam legislatif atau DPR-nya, kemudian menciptakan pemerintahan sementara yang di mana Reza Pahlavi ini junior ini sebagai simbol. Tetapi kalau untuk dia tinggal di sana memerintah seperti zaman bapaknya dulu, saya kira sudah sulit. Pertama, dia juga sudah usia. Yang kedua, sepertinya dia sudah warga negara Amerika juga, Pak Paul, gitu. Dia sudah berwarga negara Amerika. Meskipun dia bisa saja dia memilih untuk tinggal di Amerika, gitu ya, untuk kembali atau tinggal di Iran, tapi hanya sebagai simbol. Nah, kemudian yang seterusnya adalah bagaimana supaya Iran bisa membentuk sistem pemerintahan yang demokratis. Tetapi persoalan di Iran itu juga ada agak rumit, Pak Paul. Iran itu dari zaman sah Iran sampai zaman rejim Paramula ini sangat rentan dengan korupsi, ya, sangat rentan dengan korupsi, dan kemudian juga kontrol daripada ini ya terhadap penguasa atau pemerintahan itu sangat sulit. Ya mirip-mirip dengan Indonesia juga sebetulnya, Pak, gitu ya. Mirip-mirip dengan Indonesia. Korupsi di Iran itu paling berat untuk dilakukan, diatasi. Nah, tapi dari kasus Iran ini kita bisa belajar. Pemerintah yang abai terhadap rakyat dan lebih senang kepada tujuan-tujuan propagandis atau tujuan-tujuan mercusuarnya, itu akan hancur dengan sendirinya. Contohnya rezim Paramula ini akan hancur, cepat atau lambat ya, secara ekonomi sudah nggak layak lagi untuk menjadikan rezim Republik Islam Iran ini sebagai penguasa gitu ya. Dia akan hancur karena gagal. Terbukti bahwa ideologi yang mereka bawa yang dijanjikan untuk mensejahterakan rakyat itu sudah gagal. Jadi ideologi abad ke-7 ini sudah gagal gitu untuk mensejahterakan rakyat Iran. Nah, jadi di Konoha juga harus hati-hati. Jangan untuk angka-angka statistik yang kelihatannya wah, tapi rakyat menderita. Ini puluhan ribu generasi muda itu menganggur di Indonesia. Saya lihat data-datanya tadi, aduh mengerikan sekali. Jadi Pak Prabowo jangan banyak stand up komedi terus kemudian juga memberikan data-data dan sesuatu yang bertentangan dengan fakta di lapangan, karena ini nanti lama-lama juga ini akan sama. Generasi muda ini sekarang ini di Konoha sudah nggak punya cita-cita, mau cari kerja sudah nggak ada pekerjaan gitu misalnya. Di Iran apalagi sama, mau dagang sudah nggak ada kesempatan. Jadi pemerintah yang abai terhadap rakyat, menipu rakyat dengan prank, pencapaian-pencapaian yang tidak untuk kembali. Marannya juga, air tanahnya sudah habis ya, karena Paramula ini kan salah kelola. Mereka menghabiskan air tanah dan mata airnya Iran di utara untuk pertanian sorghum ya, membendung sungai-sungai sampai airnya habis gitu. Jadi ini sudah sangat sulit. Jadi perlu bantuan. Kalau teknologi ya Israel yang pasti berkuasa ya, teknologi soal air ya. Israel paling menguasai di dunia. Ya kalau nggak ada bantuan internasional, Reza Pahlavi juga sulit untuk menjadi penguasa yang ini ya, yang berhasil gitu. Jangan sampai nasib Iran ini nanti seperti Irak yang tadi Pak Paul sudah katakan, atau seperti Afghanistan ya. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ya memang Amerika itu menggulingkan rejim-rejim yang dianggapnya tidak sejalan dengan dia. Tetapi ketika rejim tersebut jatuh seperti misalkan Gaddafi ataupun Saddam Hussein, itu tidak ada figur baru yang bisa memimpin dan mengamankan dengan baik gitu ya. Ya, misalkan Maduro sudah diambil, apakah ada figur baru yang akan memimpin yang cocok gitu ya, bisa mempertahankan Venezuela dengan membangun Venezuela dan membuka hubungan yang bagus dengan Amerika dalam soal eksplorasi minyak. Itu sampai sekarang juga belum jelas. Oke, itu dulu Pak Paul, udah terlalu panjang, udah setengah jam. Oke, luar biasa.